Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul, dan kemudian Rasulullah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para sahabat. Kemudian beberapa pertanyaan disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini telah ataupun sedang melakukan ibadah saum? Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengacungkan tangannya. Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan, siapa yang pagi hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya dan kemudian menyatakan bahwa saya ya Rasulullah. Berikutnya Rasulullah mengajukan pertanyaan lagi, siapa yang pagi hari ini telah menghantarkan ke kuburan ataupun seorang yang meninggal ke kuburannya? Maka lagi-lagi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengacungkan tangannya dan menyatakan saya ya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini telah memberi makan kepada seorang miskin? Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq yang mengacungkan tangan dan menjawab, saya ya Rasulullah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, dalam hadis ini tergambar begitu produktifnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pagi harinya banyak aktivitas kebaikan, banyak amal saleh yang diproduksi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan bukan hanya produktif, Abu Bakar As-Siddiq terkenal juga menjadi orang yang punya kecepatan yang begitu tinggi dalam melakukan amal saleh, amal kebaikan. Satu ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq ini bersama dengan Rasulullah melewati Ibnu Mas'ud yang sedang membaca Al-Quran. Yang kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kalau engkau mau membaca Al-Quran seindah apa yang diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Maka ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi Ibnu Mas'ud. Dan Umar bin Khattab dan juga ini mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah ini sebagai seorang sahabat, tentu ingin menyampaikan kepada sahabatnya, kepada Ibnu Mas'ud. Maka Umar bin Khattab datang kepada Ibnu Mas'ud untuk menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah ini. Nah, ketika sampai ke rumah Ibnu Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud bahwa saya ingin menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah yang tadi, bahwa bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud adalah bacaan yang paling indah seindah diturunkannya Al-Quran. Namun apa yang ternyata kata Ibnu Mas'ud, wahai Umar, sesungguhnya aku telah menerima kabar itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi akhirnya Umar menyampaikan, kalau saya berlomba-lomba kebaikan, pasti aku selalu kalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa. Bukan hanya produktif, tetapi juga punya kecepatan yang sangat tinggi dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal soleh. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tentu butuh kekuatan, butuh energi, sehingga seseorang bisa produktif melakukan berbagai kebaikan, amal soleh, dan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Tentu bukan hanya kekuatan fisik, bukan hanya kekuatan secara lahiriah, jasadiah, namun ada yang paling penting yang harus kita miliki, yakni kekuatan iman. Energi iman ini yang akhirnya menjadikan Abu Bakar As-Siddiq begitu produktif, menjadikan Abu Bakar As-Siddiq begitu cepat dalam melakukan berbagai kebaikan. Ada kekuatan iman yang dimilikinya.
Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Karena tidak jarang orang-orang yang punya kekuatan fisik lahiriah, kuat fisiknya, gitu ya, mampu mengangkat berbagai beban, gitu ya, dia angkat, punya kekuatan. Tapi ketika mengangkat tangannya saja, ini sangat sulit, begitu lemah ketika dia harus mengangkat tangannya untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena dia hanya memiliki kekuatan fisik tanpa memiliki kekuatan iman, tanpa memiliki energi iman dalam dirinya. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Sehingga inilah yang penting kita bangun, yang harus kita hadirkan, kekuatan iman, energi iman, membangun energi iman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya sebatas fokus terhadap pembangunan kekuatan fisik, kemudian melupakan pembangunan kekuatan jiwa, yakni membangun keimanan kita. Karena kita tentu saja bukan hanya seonggok daging, bukan hanya fisik, tapi kita memiliki unsur yang lebih fundamental dalam diri kita, yakni jiwa yang harus kita bangun keimanannya, yang harus kita kuatkan energinya. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Sehingga apa? Bagaimana cara kita membangun energi atau kekuatan iman ini? Tentu Allah di samping kita harus memahami bahwa Allah telah memberikan, menitipkan kepada kita potensi kekuatan, ya, potensi iman, potensi fitrah, yang yakni tentu saja fitrah ini adalah cenderung terhadap keimanan. Seorang manusia sudah memiliki kecenderungan terhadap ketauhidan keimanan kepada Allah, sebagaimana kita pahami dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika kita berada di dalam perut rahim ibu kita dan proses penciptaan manusia, seluruh manusia dalam rahimnya, ketika di proses penciptaannya, kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Wa syadum ala anfusihim alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah meminta persaksian kepada jiwa-jiwa setiap manusia yang Allah ciptakan. Apa pertanyaannya? Apakah aku ini adalah Rabb kalian? Maka seluruhnya menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Rabb kami. Kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Ini adalah potensi iman. Potensi iman yang kita miliki. Sebagai potensi energi yang kita miliki. Namun tentu yang namanya kekuatan ini ataupun energi ini yang bisa menghantarkan kita untuk bisa bergerak, ini tidak hanya cukup potensi iman, tidak cukup hanya sebatas fitrah. Sehingga jangan sampai kita merasa cukup dengan potensi iman ini, karena baru benih. Kalau dalam teori fisika yang namanya gerak, gitu ya, atau yang namanya energi mekanik, gitu ya, ini akan bisa hadir. Adapun dalam rumus fisika itu energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensi ditambah dengan energi kinetik. Nah, ketika ada energi potensial itu kalau dalam teori fisika adalah energi yang berasal dari karena kedudukan atau suatu benda. Ketika benda berdasarkan kedudukan suatu benda itu itulah energi potensial. Tadi kita manusia itu sudah punya energi potensial iman. Karena kedudukan kita sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan fitrahnya. Yang Allah menciptakan seluruh manusia dengan fitrahnya itu. Bagaimana dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Inilah potensi manusia. Potensi yang begitu besar. Energi, potensi yang dimiliki oleh manusia, fitrah, kecenderungan terhadap keimanan, kecenderungan terhadap dinul qayyim, dan itu seluruh manusia tidak dibedakan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perbedaan dalam penciptaan manusia dalam aspek fitrah. Kalau warna kulit dan lain sebagainya bisa berbeda, tapi Allah tidak membedakan dalam penciptaan manusia dalam aspek fitrahnya. Ini adalah potensi energi yang kita miliki. Namun tidak cukup itu. Tadi, untuk bisa melahirkan gerak, menghadirkan gerak itu harus ditambah dengan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Dalam teori fisika disebutkan, energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan karena aktivitas atau gerak. Ketika seorang bergerak, maka akan menghasilkan energi. Ketika ada gerakan, maka akan ada energi juga. Itu energi kinetik. Sehingga barangkali tidak cukup kita mengandalkan potensi fitrah
namun juga kita harus melakukan berbagai aktivitas. Dan Allah telah memberikan petunjuk bagi kita. Aktivitas apa yang harus kita lakukan. Dan juga sudah dilakukan oleh para nabi. Para nabi pun mencontohkan melakukan berbagai aktivitas ini dalam rangka membangun keimanannya. Apa? Aktivitas qiraah, berqiraah, membaca. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melakukan proses qiraah sehingga tumbuh keimanannya, tumbuh fitrahnya, sehingga menjadi energi yang begitu kuat, sehingga melahirkan gerak yang begitu hebat, gitu, sehingga menghadirkan berbagai perubahan di dalam kehidupan, baik bagi dirinya, bahkan bisa menghadirkan perubahan bukan hanya bagi dirinya, tapi energi keimanannya tervibrasi terhadap lingkungan, bahkan dunia, menghadirkan perubahan peradaban dunia ini. Inilah luar biasanya ketika proses qiraah ini dilakukan, mampu menguatkan energi keimanan, gitu ya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan channel Habib TV ini pun menjadi bagian dari proses qiraah kita, dari proses qiraah kita yang akan menumbuh kembangkan iman kita. Karena memang dalam surat An-Nur Allah sampaikan, ketika Allah menggambarkan keimanan seseorang seperti sebuah cahaya nur, gitu ya, digambarkan seperti misbah cahaya lampu, ini akan bisa terus menyala ketika ada interaksi antara misbah dengan zaitun, dengan minyak zaitun, yang digambarkan dalam tafsir, disampaikan, tafsir Ibnu Katsir satunya juga menyebutkan bahwa zaitun ini adalah Al-Quran, gitu ya. Potensi iman ini harus terhubung dengan ayat-ayat Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah yang tentu saja aktivitas yang harus kita lakukan. Proses tafakur, tadabur, tanazur, proses qiraah yang mudah-mudahan menjadi aktivitas yang bisa menambah kekuatan energi iman kita. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk membangun kekuatan iman, sehingga terbangun keyakinan yang begitu kuat dalam jiwa kita, sehingga kita bisa istiqamah dalam melakukan berbagai kebaikan, dan kita berada di dalam kemusliman, kita senantiasa mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.